Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Di tengah kehidupan yang semakin dinamis dan serba cepat, banyak orang merasa tertekan dan kehilangan kebermaknaan hidup. Kesehatan jiwa tak bisa dicapai hanya dengan kebutuhan fisik saja, namun perlu juga dijaga dengan keseimbangan rohani. Jiwa yang sehat membutuhkan ketenangan hati, dan itu hanya bisa diperoleh melalui hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di era modern ini kita sering lupa untuk memberikan ruang bagi kesehatan batin kita. Jiwa yang tenang adalah kunci keberhasilan dunia dan akhirat, dan agama memberikan berbagai pedoman untuk mencapainya. Lantas apa saja langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menjaga jiwa selalu sehat dan bahagia? Nah pemirsa, insya Allah hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting dan menarik terkait agar jiwa selalu sehat dan bahagia. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada guru dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Akam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ayah, sehat? Sehat, afiat, berkah hidup. Berkah, mohon doanya mudah-mudahan kita rezekinya lancar. Amin, amin. Mumpung ya, pagi-pagi hawanya dingin, di studio juga dingin, tapi insya Allah Ayah kayaknya selalu semangat sih. Amin, amin. Luar biasa. Insya Allah berkah. Meskipun tidak lagi muda, tapi saya salut tuh dari Ayah, salah satunya adalah semangatnya luar biasa. Amin, masih amin. muter, masih berdakwah, Masya Allah, semoga sehat selalu ya Ayah, Amin, ya Pak amin, ya Kiai. Allah, amin. Nah pemirsa, bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai, Ayah, hari ini tema kita sangat menarik, sangat relate ya. Biasanya kan makin kesini nih, anak-anak muda termasuk saya, makin aware dengan mental health. Jadi kesehatan mental, kesehatan jiwa. Nah, padahal sebenarnya kalau kita lihat, mungkin kan problematika manusia itu kan sebenarnya nggak terlalu berbeda ya dari zaman ke zaman. Maksudnya hampir sama. Dan sebenarnya agama tuh sudah memberikan panduan. Tapi makin kesini tampaknya kita makin disuguhkan dengan tampilan-tampilan yang membuat tanpa sadar tuh kita merasa semakin tertekan. Ada banyak trigger gitu ya yang membuat hati tuh jadi semakin mudah gelisah, kita jadi gampang stres, kita jadi gampang depresi gitu. Nah, bagaimana kemudian sebenarnya kalau kita kembalikan lagi dalam Islam, seperti apa sebenarnya cara atau bagaimana pedoman panduan Islam itu dalam menjaga kesehatan jiwa? Tafadhol. Okay. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Mbak Mila yang saya hormati dan para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan di pagi hari ini kita bisa mendapatkan keberkahan sebagaimana dalam doa sudah dipanjatkan oleh Nabi kita, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan Amin. Di pagi hari bagi umatku ini. Amin. Nah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah di pagi hari keberkahan. Keberkahan di pagi hari itu maknanya jangan tidur. Keberkahan di pagi hari maknanya itu serap itu sinar matahari pagi. Jangan di waktu pagi itu kita tidur, bagaimanapun juga tahan. Nah, karena di situ adalah sumber energi gitu. Nah, kaitannya kita bisa memberikan kebahagiaan, bahwa kebahagiaan itu faktor pertama adalah sehatnya badan. Yeah. Nggak berharap orang berbahagia kalau uang banyak tapi badannya nggak sehat. Jadi dia pilih uangnya terbatas tapi sehat gitu loh. Nah, oleh karena itu Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berkah itu maknanya bukan tidak lain dalam artian ikhtiar ya. Pagi dia mesti sudah buka tokonya, pagi dia mesti sudah jalan dari rumahnya mencari mana peluang mana yang bisa dia upayakan. Nah, ketika dia mencari dan berusaha itu tadi, padahal belum tentu dapat, dia sebenarnya sudah mendapatkan kebahagiaan. Kan ada bahasa capek juga tapi sudah terbayar ya, karena ini, karena itu, karena itu. Nah, itu bagian dari cara membangun sebuah kebahagiaan, bahwa ikuti saja apa yang diajarkan oleh Nabi, bagaimana tuntunan Al-Quran itu ya, itu menjadi modal utama untuk bahagia. Begini Mbak Mira,
kenapa kok ukurannya dari pagi? Iya, gitu kenapa itu tuh identik ya? Maksudnya pagi, kan kita juga ada doa ya, supaya pagi zikir, pagi Ya. petang, kenapa harus pagi, kenapa Iya. doa. Kenapa semuanya itu seolah-olah memang harus, apakah itu juga mempengaruhi kesehatan jiwa kita nggak sih Pak Kiai? Nah itu. Jauh, besar, kuat. Hubungannya antara kesehatan fisik dengan kesehatan rohani. Oke, Rohani oke. itu kuat. Ada ungkapan yang menarik bahwa ketika seorang ulama ditanya kenapa limadza isfaratis samsu hinal ghurub, kenapa matahari itu menguning ketika mau tenggelam. Nah, ternyata kan memang benar gitu. Matahari waktu terbit itu warnanya tidak kuning, warnanya jernih. Jadi kalau ingin mendapatkan kebahagiaan dalam pengertian adalah kebahagiaan fisik, itu kamu mesti ambil tuh. Itu mengapa amalan yang hebat. Habis sholat subuh jangan Iya, tidur. jangan tidur. Tetapi zikir, baca Zikir. Quran sampai terbit matahari. Sampai syuruk. Setelah itu keluar. Supaya tubuhnya itu menyerap energi itu. Dan itu yang luar biasa. Kemudian disuruh sholat duha. Iya. Nah, sholat duha itu dalam kajian pengobatan orang-orang Tiongkok maupun pengobatan modern, bahwa matahari jam 9, Ya, jam matahari 10 itu adalah sungguh luar biasa. Karena dia banyak energi, ya bukan cuma vitamin B dan sejumlah keuntungan. Nah, kemudian matahari ketika istiwa itu tidak seputih Pagi. Ya. pagi itu tadi. Semakin sono semakin kuning. Kuning. Berubah. Nah, kuning itu ultraviolet ya, menurut sebagian kajian itu tidak bagus kalau orang itu tidur. Dia mesti sehat, dia mesti aktif. Bangun beraktivitas. Iya. Bahkan ada ungkapan an-naumu ba'dal asri yurisud junun. Tidur setelah sholat asar itu bisa mewariskan gila, Ya. bisa mewariskan orang pusing dan lain sebagainya. Nah, inilah yang pertama kali kita memperhatikan, memanfaatkan hari dalam perspektif kesehatan fisik. Apabila ini sudah kita perhatikan, baru kita memperhatikan Kesehatan jiwa. kesehatan jiwa, kesehatan rohani itu. Karena dia bersinggungan, ya, bersinggungan secara langsung. Nah, Allah dalam salah satu ayatnya disebutkan itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberi ilham, ya, kepada siapa? Kepada semua makhluk, termasuk kepada ya jin, kepada makhluk-makhluk lain yang bisa menangkap informasi atau isyarat ilahiyah ketuhanan itu. Allah memberi ilham itu fujuraha, yang jelek, ya, yang jelek, ya, jelek itu, fujur itu dianggapnya itu apa itu syakku sutratillah. Fujur itu merobek tutupannya Allah. Jadi ketika Allah membuat tirai, membuat pembatas, kemudian kita merobeknya, maka kita melakukan fujur namanya. Jadi sebuah istilah yang Potensi. bagus benar gitu ya. Nah, itu dikasih ilham, wa taqwaha, dan ilham yang ketakwaan yang bagus. Nah, ini berarti plus minus fisik dan metafisik itu, jasmani dan rohani itu sebenarnya sudah ada ilhamnya. Isyaratnya sudah terbaca oleh tubuh. Ketika dia membaca isyarat itu, kemudian dia benar-benar mengambil manfaat dari itu, maka insya Allah dia bisa. Dia menggapai dari kedua, ya, hal itu tadi yang bersifat jasmani dan rohani. Oke. Jadi berdasarkan tadi surat Asy-Syams ya Pak Kiai ya, Ya. ayat 7 dan 8, bahwa sebenarnya manusia itu sudah diilhamkan, sudah diinstal lah bahasanya gitu ya. Udah. Ada potensi baik dan potensi buruk. Ya. Dan tinggal manusianya nih atas dasar freedom of choice yang Allah berikan kepada kita bisa memilih kita mau jadi yang seperti apa kan sebenarnya Ya, gitu. betul. Mau bahagia nggak menjalani hidup atau justru sebaliknya. Seperti itu ya kan Pak Kiai? Ya, betul. Nanti kita akan bahas lagi Pak Kiai, kita dalami lagi bahasan kita soal ini, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Agar Jiwa Selalu Sehat dan Bahagia. Pak Kiai, tadi kan disampaikan ya, berdasarkan kemudian tafsir surat Asy-Syams ayat 7 dan 8 bahwa sebenarnya manusia itu punya potensi, bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk. Apakah kemudian potensi ini tuh yang membuat sebenarnya hakikat penciptaan kita sebagai manusia itu memang kita menjadi makhluk yang spesial ya dibandingkan dengan makhluk yang lain, Pak Kiai? Ya, berdasarkan informasi Qur'ani bahwa manusia itu dikatakan walaqad karramna bani Adam, sungguh telah kami muliakan anak Adam. Itu ulama-ulama mufassir mengatakan kemuliaan, kelebihan, keunggulannya itu karena di dua hal. Pertama adalah rizkul akal, diberikannya rizki akal. Berbeda dengan makhluk-makhluk lain, mereka cuma diberikan insting, kemampuan yang instrumen sampai dengan akal itu, tapi tidak sampai mampu mengeksplor ilmu pengetahuan, insting itu. Nah, manusia pertama itu karena diberi akal. Yang kedua, dikasih bobot di dalam hatinya itu relung ruhaniah di dalam dirinya yang dia bisa menyerap info-info uluhiyah, info-info ketuhanan yang bisa menjadi kekuatan spiritual. Itu dua itu yang menyebabkan manusia disebut dengan mulia, diberikan lebih dibandingkan dengan makhluk yang lain. Tapi berarti juga harus hati-hati karena itu tadi potensinya bisa baik bisa buruk, Pak Kiai. Kalau kita nggak sehat, bahasanya gitu, nggak sehat jiwa kita, kan kita bisa aja kemudian tergelincir pada sesuatu yang buruk gitu ya. Nah, pentingnya menjaga supaya jiwa itu sehat kan juga menjadi sebuah modal kan sebenarnya untuk bisa menjadi manusia yang hakikatnya adalah manusia yang sungguhnya gitu, hamba Allah gitu. Nah, bagaimana supaya jiwa kita itu juga sehat, Pak Kiai? Ya, Mbak Mila, yang menciptakan bom, dinamit, bahkan sekarang udah supra lagi ya, super nuklir dan lain sebagainya, itu orang pintar. Ya. Kalau sekarang terjadinya genosida, itu sebenarnya produk dari kepandaian. Ya. Tetapi ketika kepandaian itu tidak terbimbing dengan kebahagiaan rohaninya, maka melihat orang, dia tidak ada bedanya dengan melihat kucing. Iya, melihat binatang, betul. Lihat binatang, nggak ada. Nah, dia sebenarnya pada kajian kita ini, dia tidak disebut sempurna pada saat seperti itu. Karena apa? Akalnya yang lebih dominan. Tetapi ya aspek rohanianya lemah. Sehingga HAM itu bagian dari aspek rohaninya. Seseorang itu tidak murni, tidak sempurna, sehingga akalnya itu tidak dibimbing sama dia. Jadi kecerdasan spiritual itu bila dia bergandengan dengan kecerdasan spiritual, baru dia disebut dengan sempurna tadi ya, sebagai kamal, kesempurnaan itu. Nah, sekarang kecerdasan intelektual itu berdiri sendiri dan itu liar. Betul. Nah, mengapa agamawan tidak sama pandangannya, bahwa agamawan tidak menganggap ada yang namanya sekularisasi, itu tidak ada. Artinya semua aspek kehidupan, aspek yang duniawi itu sebenarnya bagi muslim itu dia tidak terpisah karena dia memang mesti terbimbing gitu. Beda dengan kaum filsafat yang mengandalkan kebenaran kebenaran rasio. Sehingga dia nggak penting lagi etika untuk menggunakan bahasa yang bagus, dungu umpamanya. Kalimat dungu itu untuk dilabelkan kepada seseorang, kepada musuh pun nggak boleh. Karena dungu itu udah dibawa botoh gitu. Tetapi pada kajian yang berkajian secara akliyah bisa-bisa saja. Karena memang ukurannya itu. Nah, kemudian ada yang mendampinginya. Ya, ada spiritual, ya, kecerdasan spiritual, maka orang nggak mau menggunakan itu. Itu bedanya, ya, kekuatan satu akal saja dengan kekuatan yang diimbangi dengan kekuatan spiritual. Menarik, Pak Kiai. Kan ada istilah juga adalah pinter keblinger ya kan. Iya. Kalau karena saking, ya itu tadi, kemudian melogikakan semua yang kemudian dia lihat, sampai akhirnya kan dalam agama kan ya kita percaya dengan hal gaib, ada karena keterbatasan akal manusia
tidak semuanya kemudian bisa dilogikakan kan, bisa dirasionalisasi Ya, gitu. betul. Tapi kan bagi kaum-kaum yang tadi merasa bahwa kaum-kaum pemikir gitu kan, mungkin yang merasa bahwa semua harus bisa dilogikakan. Nah, yang istilah pinter keblinger tadi kan juga bisa jadi kemudian liar dan membawa kehancuran sebenarnya karena tidak dipagari oleh prinsip-prinsip agama sebenarnya. Nah, bagaimana supaya kita ini, karena gini, salah satu Islam kan agama yang membuat kita tuh selalu harus, Allah selalu bilang bagi yang berpikir. Jadi kita tuh selalu sebagai seorang hamba memang harus menggunakan akal pikiran kita Ya, untuk berpikir. betul. Tapi bagaimana caranya supaya kita tidak keblinger tadi, tidak kemudian berpikir dengan liar yang akhirnya malah justru mendobrak nilai-nilai agama gitu. Iya, benar ya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, apa yang diungkap oleh Mbak Mila ini benar. Jadi patokan saja kita bisa lihat produk-produk yang murni keilmuan itu bisa jadi sangat berbahaya. Sekarang ada AI. Iya betul. Itu produk, Nah itu bahaya. ya itu produk benar-benar produk akal itu. Tetapi kalau orang memegang itu tanpa ada kekuatan spiritual, maka percayalah dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan dengan kemajuan yang dia lakukan itu. Sekarang ini kalau kita ingin buat karya ilmiah, ya anak-anak mahasiswa ini perlu kalian pahami, anak-anak muda, orang mau bikin apa sih karya besar, umpamanya tulisan ilmiah, maka dia cukup mengetik atau dia minta dengan suaranya membuatkan analisa satu masalah dengan ini, maka dalam hitungan detik sudah ditampilkan. Gitu. Kadang saya juga pakai istilahnya Iya. chat GPT ya. Jadi Iya. udah itu tadi artificial intelligence kan memang sudah sangat membantu begitu. Iya, itu ada aspek keuntungan, ada yang bisa dimanfaatkan. Tapi sekarang ini ya kita bisa lihat kemampuan itu dipakai untuk hal-hal yang tidak bagus. Termasuk program Gapai Kemuliaan ini, CNN punya yang kita cintai ini sudah dikloning dengan kepentingan mereka. Betul. Jadi Mbak Mila dengan saya tampil ya, tetapi untuk menjual sebuah yang produk obat kuat mamanya. Saya lihat sendiri bukan kata orang gitu. Nah, saya ingin mengatakan dia tanpa izin, dia melakukan kriminalitas itu dan dia mesti minta maaf itu kalau tidak mau dituntut betul. sebenarnya. Tetapi itu adalah produk akal. Ya. Nah, produk akal dia bisa membahagiakan fisik. Tapi kalau dia mau membahagiakan spiritual dia, maka dia mesti beragama. Maka dia mesti jauhkan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam agama. Sederhana aja. Jadi tinggal ngikutin prinsip agama aja ya sebenarnya Pak Kiai ya. Iya, kalau dia maaf nih ya, ada seorang profesor ya, kemudian dikloning sedemikian rupa, maka jadi menjual produk obat penyakit tertentu umpamanya. Menyampaikan hal-hal yang tidak semestinya sebenarnya. Sebenarnya kan kalau dia datang pasti mau kan, orang mau, tapi dia nggak mau bayar. Masalahnya begitu. Nah, jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kembali kepada konsep awal itu, isyarat-isyarat yang baik, yang buruk, isyarat yang berkah, yang tidak berkah, isyarat yang membahagiakan jasmani dan rohani itu jelas. Isyaratnya jelas, tertangkap jelas. Jadi nggak ada orang bilang, saya mohon maaf ya, saya nggak dapat hidayah. Bukan. Isyaratnya ente nggak pahami. Oke, nah itu menarik. Isyaratnya ente nggak pahami. Menarik Pak Kiai. Nah berarti kan kaitannya dengan hidayah ya tadi ya Pak Kiai singgung. Saya juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu dijawab juga. Tapi kita harus jeda dulu Pak Kiai, nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Agar Jiwa Selalu Sehat dan Bahagia. Pak Kiai, pertanyaan saya simpel. Bagaimana itu tadi kita punya potensi baik dan buruk. Boleh kita tuh memilih sebenarnya untuk bisa menjadi baik atau bisa menjadi buruk. Bagaimana supaya kita bisa memaksimalkan kebaikan, potensi baik yang ada di diri kita tuh seperti apa? Caranya seperti apa? Amalannya seperti apa yang kita bisa lakukan? Nah,
cara dan kiatnya itu pada lanjutan ayat itu. Tadi kalau fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa qad khaba man dassaha, ya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung, sungguh berbahagia. Aflah itu untung, bahagia. Siapa orang yang berbahagia? Man zakkaha, orang yang membersihkan hatinya. Karena akal nggak bisa dibersihkan, dia liar ya Pak Kiai, dia kemana-mana. liar. Akal itu cuma untuk ujung tombak aja. Tetapi proses pembersihannya itu dengan hati. Setuju. Jadi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, dan merugi orang-orang yang mengotorinya dengan perbuatan-perbuatan yang salah. Jadi perbuatan-perbuatan yang justru dia berbalik dari sebuah kebenaran, justru dia nggak akan bohong kalau dia bisa mendapatkan kebahagiaan itu bohong. Walaupun kelihatannya kan manusia tuh, saya pernah lihat ada orang ribut, Mbak Mila, karena saya kos gitu di Yogyakarta, saya tahu ibu. Beberapa puluh tahun yang lalu ya Pak Kiai. Iya, zaman Senior. baheula teh ya, betul. zaman dulu. Dia ribut sama suami istri itu tadi. Tapi ketika saudaranya datang, dia bisa menampilkan sebuah wajah yang berbeda, kemudian kesannya dia rumah tangga bagus dan tidak ribut gitu. Dan waktu itu saya sedang belajar, saya langsung diam gitu. Kok bisa ya? Gitu ya. Nah itu adalah olah otak. Iya, iya. Otak diolah bisa begitu tuh. Ya, memberikan tampilan yang berbeda yang tidak sesuai sebenarnya. Tetapi kalau bicara tentang hati, enggak. Kalau kotor, inputnya, produknya pasti jelek. Kalau bagus, inputnya pasti produknya pasti bagus. Nah, jadi betapa pentingnya kita untuk memahamkan ya diri kita itu jangan sampai jauh dari Tuhan. Jangan sampai jauh dari Ya, Allah. ya. Oke. Sekurang-kurangnya dalam sehari semalam itu jangan tidak ada yang kita baca untuk menjadikan nutrisi rohani. Setuju. Apakah baca Quran, mendengar ceramah, melihat gapai kemuliaan pagi, ya seperti bapak-bapak, adik-adik sekarang ini lihat pagi ini adalah nutrisi. Cas ya, cas Ya. rohani. Betul. Maka dengan cara semacam itu, zakah. Ya. Zakah. Jadi itu tadi ya, ngecas ya Pak Kiai. Iya. Sholatnya. Sebenarnya kan kalau yang wajib tuh nggak gimana ya, yang wajib juga harus dilakukan. Kayak sholat 5 waktu itu kan sudah kewajiban. Setidak-tidaknya itu yang harus dilakukan. Betul. Untuk apa namanya, untuk ngerem lah gitu. Tapi sebenarnya kita juga butuh suplemen yang lain. Suplemen sunnah itu kan juga apa namanya, ibadah-ibadah lain yang mendukung itu juga penting banget kan Pak Kiai untuk menjaga, untuk membentengi jiwa kita sebenarnya. Ya, ada sebuah dialog yang menarik, Mila. Ketika salah seorang ulama ditanya bahwa kenapa dirinya malas ibadah, jawabannya fastaghfirillah, Astagfirullah. mintalah ampun kepada Allah. Oke. Kemudian ada orang lain datang mengatakan bahwa ekonominya sedang susah, fastaghfirillah, minta ampunlah kepada Allah. Yang lain datang bahwa dia mengadukan halnya itu bahwa dia pengen menikah tapi belum siap. Dan bahkan lebih cenderung dia untuk membatalkannya. Jawabannya cuma fastaghfirillah. Ternyata jawaban semua itu cuma mohon ampun. Mohon ampun. Oke. Apa maknanya? Muaranya. Bahwa bisa jadi kesalahan tindak, kesalahan pikir, kesalahan obsesi, itu berawal dari satu kesalahan dia dengan Tuhannya. Ya, jadi kalau hari ini kita nih siang ini, pagi ini kita melakukan kesalahan, maka yang mesti kita pikirkan semalam apa yang kita lakukan. Karena dia secara otomatis tasalsul yang demikian itu. Kayak ada sebab akibat gitu ya Pak Kiai. Iya. Jadi ya dosa atau segala sesuatu yang tidak seharusnya kita lakukan itu akan mempengaruhi kondisi jiwa kita ya, akan mengaruhi kehidupan kita gitu ya. Iya, maka obatnya cuma satu, istighfar. Istighfar. Oke. Rezeki seret. Bisa jadi sebabnya ada kesalahan yang memang, dan ada satu hadis itu, di antara dosa-dosa itu, kafaratnya itu adalah susahnya menghasilkan, mendapatkan rezeki.
hanya tidak disebutkan oleh Nabi. Jadi gimana? Ya sudah istighfar aja. Minta dikembalikan suasana yang awal lagi sehingga dia mendapatkan kemudahan. Jadi ya udah ya, sebenarnya kuncinya juga segampang, maksudnya bukan segampang itu, tapi kadang-kadang yang gampang aja gitu ya istighfar. Kita susah loh pakai lidah aja keluh gitu ya. Tapi kan sebenarnya Allah tuh udah kasih petunjuk ya semudah itu. Tinggal istighfar aja. Ada kesulitan apa dalam kehidupan kita, istighfar aja gitu ya. Pak Kiai, saya ada kisah yang mungkin ini ingin saya tanyakan pada Pak Kiai ya. Ada seorang teman yang sebenarnya dulu itu bisa saya katakan muslim yang taat gitu ya, menutup aurat dan segala macam. Dia juga dari latar belakang keluarga yang cukup kuat lah agamanya. Tapi kemudian ada suatu masalah yang menimpanya sehingga justru menjauhkan dia dari syariat agama. Saya menangkap ada kekecewaan yang memang dia rasakan pada saat menjalani satu kejadian dalam kehidupannya. Nah ini kan sebenarnya agak bingung juga ya. Dia merasa bahwa dirinya baik-baik saja, tidak ada yang salah dengan dirinya ketika jauh dari agama, malah menurut dia semuanya tetap baik-baik saja. Bagaimana kemudian kita bisa memaknai hal ini? Bagaimana kita harus melihat hal ini sebenarnya? Ya, kalau kita punya keinginan, maka pahamilah bahwa Tuhan juga punya keinginan. Itu dia mengikuti keinginan dia. Tapi kalau dia bertanya, ya Allah, apa semestinya yang kau inginkan? Maka dia tidak akan seperti itu. Ya. Jadi Allah mengatakan anta turid, kau sebenarnya punya keinginan. Wa ana urid, aku juga punya keinginan. Wa af'alu ma urid, dan yang aku lakukan apa yang aku mau. Nah, manusia pada kapasitas dia punya keinginan, memilih dan meminta disamakan keinginannya dengan keinginan Tuhan. Jadi justru ketika dia gagal, ada masalah, kemudian dia jauh dari bukan malah keinginan dia bukan semakin akan tercapai. Kalau dia merasa bahagia tuh bukan berarti, mungkin malah bohong bisa jadi gitu ya. Bisa jadi tidak sebenarnya, tidak sebenarnya dia sedang berkodok dengan kebohongan. Dia nanti sebenarnya dia akan nyesal kalau memang aslinya dia itu baik, dia nanti akan nyesal. Dan kebaikan yang lalu-lalu itu yang memancing hidayah untuk menyadarkan dia itu. Mudah-mudahan. Karena Allah itu kan memang maha pengasih ya Pak Kiai. Maksudnya bagaimanapun buruknya seorang hamba, bagaimanapun besarnya dosa seorang hamba, sebenarnya Allah itu ngasih hidayah untuk kembali nggak sih Pak Kiai? Selalu ada seperti itu ya? Sinyal untuk kembali kan selalu ada sebenarnya. Malam yugharghir, selama belum yugharghir, apa itu rohnya, belum di kerongkongannya itu, maka masih bisa dibuka. Allah maha bijak, Allah maha kasih, Allah maha penyayang untuk mereka mengatakan kembali cuma satu, istighfar. Kalau dia istighfar, nanti dia akan kembali lagi. Dan itu tergantung berarti orangnya, kemauan si orangnya berarti. Kemauan orang itu tadi. Mau menjemput, sinyal sebenarnya sudah ada, pasti Allah akan memberikan itu, tapi tinggal manusianya, mau ambil nggak? Jadi benar hidayah itu dijemput nggak sih Pak Kiai? Ya betul. Jangan ditunggu. Jangan ditunggu. Hidayah itu harus diusahakan juga dijemput ya. Masya Allah, menarik sekali. Maunya lanjut, tapi apa deh Pak Kiai, sudah 30 menit loh kita mengkaji hari ini. Luar biasa, terima kasih atas ilmunya hari ini Pak Kiai. Mudah-mudahan Pak Kiai selalu sehat. Jadi sehat. Rutin kita bisa ngaji bareng Kiai Haris, Masya Allah. Amin. Pemirsa, tidak terasa, usai sudah jumpa kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris akan undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.